Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran PPKN bersama saya Suryani Fedarawati. Kali ini kita masih berada di kelas 11 semester 1 bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki subbab 4 ya. Kita sudah memasuki subbab 4 atau subbab terakhir di bab 1, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, setelah negara Indonesia merdeka hingga sekarang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sebelum kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 ya. Sebelum kemerdekaan itu, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia telah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak era kebangkitan nasional. Bahkan sebelum kebangkitan nasional itu sudah ada upaya dalam menegakkan hak asasi manusia. Nah, ada tiga bukti bahwa sejak dulu bangsa Indonesia telah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang pertama adalah perjuangan hak asasi manusia sebelum kebangkitan nasional pada tahun 1908. Kemudian yang kedua, perjuangan hak asasi manusia pada masa kebangkitan nasional. Dan yang ketiga, perjuangan hak asasi manusia pada masa Sumpah Pemuda. Nah, untuk perjuangan hak asasi manusia sebelum kebangkitan nasional, pada saat itu perjuangan HAM masih bersifat tradisional dengan cara yang sangat sederhana dan masih mengandalkan kekuatan fisik saja. Sejarah Indonesia mencatat perjuangan para tokoh sejarah dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia demi meningkatkan kualitas kehidupan dan kemerdekaan masyarakatnya serta terbebas dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bukti-buktinya adalah pada zaman sebelum kebangkitan nasional itu ada Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika yang telah memperjuangkan peningkatan harkat martabat kaum wanita pada masanya. Nah, sedangkan perjuangan fisik yang mengandalkan kekuatan senjata itu ada Si Singamangaraja, Cut Nyadin, Tengku Imam Bonjol, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Hasanuddin, Patih Jelantik, Patimura, dan tokoh pejuang lainnya. Ciri khas perjuangan hak asasi manusia pada masa ini atau pada masa sebelum kebangkitan nasional itu masih bersifat tradisional ya, dengan cara yang sangat sederhana dan dipimpin oleh tokoh masyarakat, agama atau kalangan bangsawan. Belum terorganisasi secara modern begitu. Dan khususnya perjuangan kemerdekaan ini masih mengandalkan kekuatan fisik persenjataan. Selanjutnya, perjuangan hak asasi manusia pada masa kebangkitan nasional itu diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan tonggak sejarah baru dalam memperjuangkan HAM yang kemudian disusul dengan organisasi lain, organisasi pergerakan nasional yang lain. Jadi, organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 sehingga setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang lahir di Indonesia. Kemudian disusul oleh tokoh-tokoh lain yang menggerakkan rakyat dalam bentuk pergerakan nasional yang bergerak dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Contohnya, ada Kiai Haji Samanhudi yang mendirikan Serikat Dagang Islam.
yang bergerak di bidang ekonomi. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam oleh HOS Cokro Aminoto yang bergerak di dalam bidang politik. Disusul kemudian berdirinya Indis Partij pada tahun 1913 oleh 3 serangkai, yang 3 serangkai itu merupakan Dewes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Kemudian masih banyak lagi organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri kemudian setelahnya. Itu tuh masih banyak organisasi yang bermunculan setelah adanya Budi Utomo itu. Kemudian hampir semua organisasi pergerakan nasional pada awal berdiri itu bergerak dalam bidang non-politik. Namun, lambat laun mereka terjun dalam politik praktis. Semua itu merupakan wujud perjuangan memajukan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya meningkatkan kualitas hidup, harkat martabat masyarakat, dan pembebasan rakyat dari segala bentuk penindasan yang terjadi pada masa itu. Selanjutnya, perjuangan hak asasi manusia pada masa Sumpah Pemuda. Berhasil diikrarkannya Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II tahun 1928 memberi pengaruh yang sangat besar. Organisasi yang semula berorientasi kedaerahan menjadi berorientasi nasional. Jadi, semula itu banyak organisasi pergerakan nasional yang tidak berani secara tegas menyatakan tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Tetapi kemudian mulai berani menyatakan secara tegas tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Nah, itu yang dimaksud dari semula berorientasi dari kedaerahan, kemudian mengubah haluannya menjadi berorientasi nasional gitu. Setelah perjuangan sebelum kemerdekaan, kita lanjutkan setelah Indonesia merdeka hingga sekarang. Nah, berarti setelah 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan itu, upaya penegakan hak asasi manusia semakin gencar dilakukan, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional. Yang pertama, pada awal kemerdekaan Indonesia. Nah, segala upaya bangsa asing untuk mengembalikan penjajahan di Indonesia ditanggulangi dengan semangat serta jiwa nasionalisme dan patriotisme. Tekad dan semangat itu tercermin dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia mulai mengatur dan melengkapi tata kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 itu tidak mengatur secara rinci tentang HAM. Meskipun sebenarnya sudah diusulkan oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Tetapi pada masa berlakunya konstitusi RIS, ya, pada masa konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar UUDS 1950 itu kedua undang-undang ini memuat lebih rinci tentang HAM. Terbukti pada isi pasal-pasalnya memuat hak-hak asasi manusia yang bahan-bahannya sebagian besar mengambil dari Universal Declaration of Human Rights. Bahkan UUDS 1950 mencantumkan hak-hak buruh untuk mogok kerja dan demonstrasi dalam rangka memperjuangkan haknya kepada majikan. Selanjutnya yang kedua, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, hak-hak kebebasan rakyat terbelenggu. Ya. Pada masa ini, hak kebebasan rakyat terbelenggu. Hanya satu konvensi HAM yang disahkan, yaitu hak politik wanita, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1950. Jadi pada saat Orde Lama itu Penpres
sangat membatasi kegiatan dan kreativitas rakyat dalam memajukan hak-hak kebebasan, apalagi bila bersinggungan dengan kebijakan politik pemerintah pada waktu itu. Sehingga pada masa pemerintah Orde Lama hanya ada satu konvensi HAM itu tadi yang disahkan, hanya hak politik wanita. Kemudian dengan adanya peristiwa G30 SPKI, ketidakpuasan dan kemarahan rakyat tidak terbendung lagi. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat. Hal ini membuktikan betapa kuatnya tuntutan rakyat untuk dihargai dan diperhatikan hak-hak asasinya, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh pemerintah yang berkuasa. Pada waktu itu, rakyat menyatakan tuntutannya kepada penguasa negara yang terkenal dengan Tritura. Kenyataan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah Orde Lama dalam upaya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, pada masa Orde Baru. Nah, pada masa ini pemajuan hak asasi manusia tidak banyak berkembang. Hanya ada 3 pengesahan HAM, yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, ada internasional menentang apartheid dalam olahraga, dan hak anak. Ya, jadi memasuki masa era Orde Baru itu timbul gagasan untuk menyusun hak-hak asasi manusia. Gagasan ini dituangkan dalam ketetapan MPRS nomor 14/MPRS/1966. Berdasarkan ketetapan ini dibentuklah beberapa panitia ad hoc majelis. Satu diantaranya adalah Panitia Ad Hoc 4. Panitia Ad Hoc 4 bertugas menyusun piagam hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Gitu. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan hak asasi manusia pada Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan Orde Lama. Rakyat masih merasa terbelenggu hak kebebasannya karena segala aktivitasnya harus sesuai dengan kendali pemerintah. Selanjutnya, masa reformasi. Ya. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, rakyat merasa terlepas dari ikatan-ikatan yang selama ini mengekang gerak kebebasannya. Tuntutan untuk ditegakkan HAM diwujudkan oleh pemerintah reformasi. Beberapa tindakan nyata yang dilakukan pemerintah antara lain dimuatnya HAM di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu diamandemen dan dimuatnya hak-hak asasi manusia secara rinci di dalam pasal-pasalnya. Selanjutnya, dimuatnya HAM dalam ketetapan MPR. Ya, waktu itu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Selanjutnya, disahkan undang-undang yang menjamin hak kebebasan rakyat. Nah, undang-undang itu contohnya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya disahkan sejumlah konvensi HAM, ya, antara lain konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Ada juga konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan hak perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Kepres nomor 83 tahun 1998. Dan yang terakhir konvensi ILO nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 1999. Oke, selanjutnya ada upaya penanganan kasus pelanggaran HAM.
Yang pertama, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM disidangkan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tahapan pengadilan HAM antara lain ada penangkapan, kemudian penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, proses persidangan berlandaskan ketentuan hukum acara pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Nah, penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Selanjutnya, penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komnas HAM yang kemudian dilanjutkan Jaksa Agung sebagai penyidik. Selanjutnya, proses penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur masyarakat atau unsur pemerintah. Komnas HAM dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia paling lama 180 hari setelah berkas dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Dan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi maka diperiksa paling lama 90 hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Kemudian dalam hal kasasi ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus paling lama 90 hari sejak dilimpahkan kepada Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya yang ketiga atau C, upaya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia salah satunya yaitu ada sosialisasi hak asasi manusia. Kemudian ada pembentukan Komnas HAM. Selanjutnya ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, advokasi hak asasi manusia. Untuk sosialisasi hak asasi manusia, itu merupakan penyebaran nilai-nilai dan peningkatan hak asasi manusia. Sosialisasi HAM merupakan media yang strategis agar manusia peduli terhadap HAM, gitu. Nah, dalam hal ini inti dari hak asasi manusia kan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan TAP MPR nomor 17 MPR garing 1998 tentang HAM, MPR menugaskan sebagai berikut bahwa lembaga-lembaga tinggi, negara, dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan permasalahan tentang HAM kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, DPR dan Presiden untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan HAM. Salah satunya itu adalah MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ditambahkannya bab 10A tentang HAM. Bab 10A tentang hak asasi manusia yang terdiri atas pasal 28A hingga pasal 28C. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya untuk pembentukan Komnas HAM.
Komnas HAM itu berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM itu sendiri apa? Komnas HAM itu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk itu tadi. Ya, fungsinya tadi yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dikhususkan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Nah, pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian selain untuk memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Kalian bisa cek di video sebelum ini yang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, selanjutnya advokasi hak asasi manusia. Tujuannya advokasi hak asasi manusia itu untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan serta memperoleh akses dari tuntutan pengambilan keputusan. Nah, advokasi itu sendiri kan artinya dukungan, pembelaan atau upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Nah, peralatan yang dimaksud itu apa? Ada pemilu, mobilitas massa, aksi sipil, lobi, perundingan, tawar-menawar, dan aksi di pengadilan. Pemanfaatan peralatan ini untuk memperkuat proses demokrasi sehingga rakyat dapat berpartisipasi di dalam tindakan yang terorganisasi yang melibatkan non-pemerintah, media, dan badan pengambil keputusan. Penegakan HAM melalui pengembangan wacana publik, legitimasi, dan advokasi bersama yang menjadi korbannya. Nah, tujuannya itu tadi untuk mengubah lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka sebagai warga negara dari bangsa yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita untuk mencerminkan sosok manusia yang beradab. Nah, sikap membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ini dapat dilakukan melalui empat lingkungan ya. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Salah satunya contohnya itu berbakti kepada orang tua, menghargai hasil keputusan keluarga dan menyayangi semua anggota keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah yang bisa kita lakukan adalah menghargai hasil kerja teman, tidak memaksa kehendak teman atau guru, ya tidak suka memaksa. Kalau ngajak teman nggak mau ya udah cukup. Terus tidak juga memaksa guru untuk menunda ulangan misal gitu kan. Kemudian melindungi teman yang dianiaya. Misal ada teman kalian yang kena korban bully, itu wajib kalian lindungi. Dan kalian juga berhak melerai teman yang melakukan perkelahian. Selanjutnya di lingkungan masyarakat itu contohnya menghormati dan menghargai hak orang lain, mematuhi norma yang berlaku di masyarakat, ya,
norma-norma sosial, asusila, agama, dan juga norma hukum itu harus kalian patuhi dan kalian laksanakan. Tidak menghardik pengemis, anak terlantar, dan fakir miskin. Ya, dalam arti kalau misal ada pengemis, ya dikasih lah sewajarnya gitu. Tidak perlu kalian melontarkan kata-kata yang kurang enak atau menghardik mereka. Selanjutnya di lingkungan bangsa dan negara. Contoh sikapnya yaitu bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Jadi ketika kalian dimintakan menjadi saksi, itu kalian bersedia. Kemudian menaati instrumen HAM, ya, menaati dan memahami setiap instrumen HAM yang berlaku. Melaporkan kejadian pelanggaran HAM apabila kalian menemukan perbuatan yang melanggar HAM, itu kalian bersedia untuk melaporkan kejahatan tersebut. Kemudian kalian dapat menghindari sikap atau perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya, perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang mendengar, khususnya untuk siswa-siswa saya kelas 11. Tetap rajin belajar, semangat belajarnya, jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan materi yang disampaikan ada beberapa yang salah atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.